Coba deh pikirin, kenapa ya kita bisa nonton video edukasi berjam-jam, tapi kok hidup kayaknya gitu-gitu aja? Aneh kan? Harusnya kita jadi lebih pintar, lebih sukses dong. Nah, di sini kita bakal ngebongkar paradoks yang menarik ini. Ini nih, coba jujur deh. Kalian sering banget kan nonton video soal cara ngatur duit, cara jadi lebih produktif, atau mungkin cara bersosialisasi yang lebih baik. Tapi, pas cek rekening, kok angkanya nggak gerak? To-do list malah makin numpuk. Nah, kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Rasa frustasi ini tuh nyata banget, dan banyak loh yang ngalamin. Nah, lihat perbandingan ini. Kena banget kan? Di sebelah kiri itu, ya mungkin itu kita. Lagi asyik maraton nonton video, kepala rasanya penuh. Wah, pinter banget nih gue sekarang. Tapi coba lihat yang kanan. Ini juaranya. Dia mungkin cuma tahu 1-2 hal, tapi dia pakai ilmunya buat ngelakuin sesuatu, buat menghasilkan sesuatu. Nah, jurang antara keduanya inilah yang mau kita coba seberangi bareng-bareng. Oke, mari kita bedah satu persatu. Sebenarnya masalahnya tuh ada di mana sih? Jebakan pertama yang harus kita waspadai adalah perangkap kesadaran. Gini, pertama-tama harus diakui ya, semangat belajar kamu itu keren banget. Nggak ada yang salah sama kontennya, itu semua berharga. Masalahnya cuma satu, kita terlalu sering berhenti di tahap, oh oke, gua ngerti sekarang, tapi kita hampir nggak pernah lanjut ke tahap, oke, gua coba lakuin ah. Dan ini dia nih, lingkaran setannya. Coba perhatiin polanya. Pertama, kita ngerasa ada yang kurang dari diri kita. Kok gue gini-gini aja ya? Terus, kita langsung buka YouTube buat ngecas ilmu. Selesai nonton, rasanya langsung jadi jenius sesaat kan? Tapi, karena ilmunya cuma mampir di kepala, perasaan pintar itu cepet banget nguapnya. Besoknya, ya balik lagi ke awal. Butuh suntikan dopamin pengetahuan lagi. Familiar banget nggak sih sama siklus ini? Kutipan ini jujur banget, dan jujurnya, ini nyentil saya pribadi juga. Gua belajar banyak, tapi gua nggak melakukan apa-apa. Ini tuh potret yang sempurna dari fenomena information overload, tapi action underload. Kita ini jadi kayak kolektor informasi, yang bangga banget sama koleksinya, tapi bukan jadi seorang eksekutor yang beneran menciptakan hasil. Oke, terus gimana dong solusinya? Apakah kita harus berhenti nonton sama sekali? Tutup semua buku, terus langsung aja kerja membabi buta? Ya, tentu saja nggak gitu. Kalau kamu berhenti belajar total, itu sama aja kayak mau masak makanan enak tapi nggak mau beli bahan-bahannya. Mustahil kan? Belajar itu super penting. Yang keliru itu adalah cara kita memperlakukan hasil dari belajar itu sendiri. Jadi, solusi yang benar itu bukan belajar atau aksi, tapi belajar plus aksi. Anggap aja kebiasaan belajar yang udah kamu bangun susah payah itu kayak pondasi rumah yang kokoh. Sayang banget kan kalau dibiarin jadi lahan kosong? Nah, sekarang saatnya kita mulai pasang bata dan bangun sesuatu di atas pondasi itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih. Kita akan bahas biang kerok sebenarnya yang bikin kita mandek. Sesuatu yang selama ini kita kejar-kejar, kita puja-puja, tapi ternyata jangan-jangan itu justru jebakan terbesarnya. Yap, kamu nggak salah baca. Motivasi itu sampah. Dengerinnya emang kasar ya, tapi percayalah, kalimat ini nusuk banget langsung ke inti masalahnya. Loh, kok sampah? Gini deh, bayangin ya, motivasi itu kayak kembang api. Duar, keren, terang benderang, bikin kita semangat. Tapi setelah itu, ya gelap lagi, cuma sesaat. Kalau kita terus-terusan nungguin mood atau nungguin semangat datang baru mau gerak, kita bakal selamanya jadi penonton aja di pinggir lapangan hidup kita sendiri. Nah, kalau motivasi nggak bisa diandelin, terus pegangan kita apa dong? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Jawabannya adalah tujuan. Tujuan itu beda banget sama motivasi. Kalau motivasi itu kembang api, tujuan itu kayak kompas di tangan kita. Dia selalu menunjuk ke satu arah yang jelas. Nggak peduli cuacanya gimana. Tujuan yang bagus itu konkret dan terukur. Bukan cuma pengen hidup sehat, tapi mau lari 3 kali seminggu. Titik. Dengan tujuan yang jelas kayak gitu, setiap video yang kita tonton bukan lagi sekedar hiburan, tapi jadi potongan peta untuk sampai ke destinasi kita. Coba deh lihat perbedaannya, jauh banget kan? Tanpa tujuan, nonton video edukasi itu rasanya kayak ngemil. Enak sih, tapi nggak bikin kenyang. Cuma buat senang-senang sesaat. Tapi dengan tujuan, nonton video tuh rasanya kayak baca resep masakan. Kenapa? Karena kamu benar-benar butuh resep itu buat masak makan malam nanti. Terus, apa yang bakal terjadi kalau cara belajar kita udah digerakkan oleh sebuah tujuan yang jelas? Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Ilmu yang kamu kumpulin itu berubah jadi semacam super power. Kamu bukan lagi cuma sekedar tahu cara investasi, tapi portofolio investasi kamu beneran bertumbuh.
Kamu bukan lagi cuma paham teori komunikasi, tapi kamu benar-benar bisa membangun hubungan yang lebih baik sama orang lain. Ini baru namanya perubahan yang nyata. Pada akhirnya, kamu akan mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma jadi seorang kolektor pengetahuan, kamu berubah menjadi seorang pencipta perubahan dalam hidupmu sendiri. Oke, jadi sekarang bolanya ada di tangan kamu. Kamu udah tahu di mana letak jebakannya, dan kamu juga udah tahu apa kuncinya. Pertanyaan terakhir dari saya, apa satu langkah kecil yang akan kamu lakukan hari ini dengan pengetahuan baru ini? Nah, pertanyaan itu cuma kamu yang bisa jawab. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi percikan api buat kamu memulai sesuatu ya.